Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Amira Balkis dengan NIM 200591117. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Operasi 2, yaitu membuat atau mempresentasikan hasil resume yang sudah saya buat terkait materi peramalan atau forecasting. Mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Mutia Rosalinda, SEMM. Baiklah, untuk tidak memperpanjang, langsung saja kita mulai ke pembahasan resume yang sudah saya buat. Yang pertama, kita akan masuk dulu ke pengertian peramalan atau forecasting. Jadi, dari buku yang saya ambil, yaitu dari Render dan Heiser, di bukunya yang terbit di tahun 2017, ia mendefinisikan bahwa peramalan itu adalah sebuah seni dan ilmu untuk memprediksi peristiwa-peristiwa di masa depan. Nah, gunanya peramalan ini dalam perusahaan agar selisih antara peramalan dan juga kejadian yang akan terjadi memiliki sedikit atau sekecil kemungkinan error atau masalah. Kemudian, dalam bukunya ia juga menjelaskan beberapa jenis-jenis peramalan. Yang pertama yaitu ada peramalan ekonomi atau yang disebut dengan economic forecast. Jadi, peramalan ekonomi ini yaitu adalah peramalan yang memprediksi bagaimana tingkat inflasi, ketersediaan uang, dan bagaimana dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan dan indikator perencanaan lainnya. Kemudian untuk peramalan yang kedua itu disebut dengan peramalan teknologi atau disebut juga dengan teknologi forecast. Jadi peramalan ini dia itu memperhatikan bagaimana tingkat kemajuan teknologi yang dapat memunculkan produk-produk baru yang menarik dan juga membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Nah, dengan peramalan teknologi, maka perusahaan nantinya akan bisa memprediksi apa saja produk-produk yang akan dimunculkan dan apa saja pabrik atau peralatan-peralatan baru yang akan dibutuhkan dalam proses produksinya. Kemudian yang ketiga, ada peramalan permintaan atau yang disebut juga dengan demand forecast. Nah, untuk peramalan permintaan itu sendiri, di sini dia itu adalah peramalan yang memprediksi atau yang memperkirakan bagaimana proyeksi permintaan untuk produk-produk atau layanan yang akan dibangun oleh si perusahaan. Selanjutnya ada peramalan berdasarkan jangka waktu. Jadi peramalan itu dibagi juga berdasarkan jangka-jangka waktunya. Yang pertama itu ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan juga ada jangka panjang. Untuk jangka pendek itu sendiri artinya jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun. Dan biasanya atau umumnya itu terjadi di kurang dari 3 bulan. Kemudian ada yang jangka menengah, yaitu jangka waktunya adalah 3 bulan hingga 3 tahun. Kemudian ada peramalan jangka panjang, yaitu biasanya waktunya adalah 3 tahun atau bahkan lebih. Nah, kenapa sih dalam peramalan itu dibagi berdasarkan waktu-waktunya? Karena waktu-waktu ini akan memperlihatkan bagaimana produksi-produksi atau peramalan tersebut itu digunakan untuk apa dalam produksi perusahaan. Contohnya untuk peramalan jangka pendek, peramalan yang jangka pendek ini digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja, dan juga tingkat produksi dari peramalan yang akan dikerjakan. Kemudian untuk peramalan jangka menengah, itu digunakan untuk merencanakan penjualannya, perencanaan, dan juga penganggaran produksi, dan menganalisis berbagai rencana operasi yang akan dilakukan oleh si perusahaan. Kemudian peramalan jangka panjang yang untuk 3 tahun atau lebih, itu biasanya digunakan untuk merencanakan produk-produk barunya, kemudian bagaimana penganggaran model produk, dan juga lokasi fasilitas, serta ekspansi dan penelitian, serta pembangunan dari produk-produk tersebut. Nah, itu dia peramalan berdasarkan jangka waktunya. Selanjutnya ada 7 langkah dalam sistem peramalan, dan 7 langkah ini juga disebutkan di dalam buku Render dan Heiser yang terbit di tahun 2014. 7 peramalan tersebut atau 7 langkah yang tersebut, yang pertama adalah tentukan penggunaan dari ramalan. Jadi ramalan tersebut itu harus ditentukan penggunaannya untuk apa. Lalu yang kedua adalah pilih item yang akan diramalkan. Yang ketiga tentukan horizon atau waktu ramalannya. Kemudian yang keempat pilih model peramalan. Yang kelima, kumpulkan data yang dibutuhkan untuk membuat ramalan. Yang keenam, membuat ramalan. Dan yang ketujuh, validasi dan barulah implementasikan hasil dari peramalan tersebut. Nah, faktor yang ketujuh atau langkah ketujuh ini sangat penting karena jika peramalan itu tidak divalidasi, maka peramalan tersebut tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan nantinya. Kemudian kita masuk ke metode peramalan. Jadi, metode peramalan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada metode kualitatif dan juga ada metode kuantitatif. Sebagaimana yang bisa dilihat di layar slide set, bahwa yang metode peramalan kualitatif itu biasanya digunakan pada situasi yang tidak jelas atau tidak menentu. Sehingga karena data-datanya itu samar, jadi dibutuhkan metode kualitatif untuk membangun peramalan tersebut.
Sedangkan untuk metode kuantitatif itu biasanya digunakan pada saat situasi yang stabil atau yang jelas, sehingga data-datanya itu tersedia untuk menggunakan peramalan produksinya. Nah, di sini kita bisa lihat Heiser dan Render di dalam bukunya juga mengklasifikasikan peramalan kualitatif itu dalam beberapa metode, yaitu ada 4 metode. Yang pertama ada juri dari opini eksekutif. Nah, metode ini diperoleh dengan mengambil pendapat dari sekelompok manajer level puncak, yaitu manajer level atas, dan seringkali dikombinasikan dengan model-model statistik untuk menghasilkan estimasi permintaan si kelompok tadi. Kemudian yang kedua itu adalah metode Delphi, yaitu peramalan dengan menggunakan proses sebelum membuat peramalannya. Nah, biasanya metode ini menggunakan teknik penyebaran kuesioner kepada para responden, dan hasil survei tersebut dijadikan sebagai pengambilan keputusan sebelum peramalan dibuat. Nah, metode Delphi ini menjadi salah satu metode yang paling efektif dan paling efisien untuk digunakan, karena biasanya penyebaran kuesioner akan menghasilkan hasil survei yang lebih akurat, sehingga hasil yang didapatkan akan lebih semakin akurat untuk dijadikan bahan pertimbangan. Kemudian yang ketiga adalah gabungan tenaga penjualan. Jadi biasanya setiap tenaga penjualan nantinya akan mengestimasikan jumlah penjualan yang dapat dicapai di wilayahnya. Kemudian ramalan ini akan dikaji kembali dan memastikan apakah peramalan tersebut cukup realistis dan dikombinasikan pada tingkat wilayah dan nasional untuk memperoleh peramalan secara menyeluruh. Lalu yang keempat itu adalah survei pasar konsumen. Metode ini yaitu meminta masukan dari konsumen, biasanya mengenai rencana-rencana pembelian mereka di masa depan. Sehingga survei konsumen ini dapat dilakukan melalui percakapan informal dengan para konsumennya. Selanjutnya yaitu adalah metode kuantitatif. Nah, metode peramalan kuantitatif ini dibagi juga menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu ada time series forecasting, dan yang kedua ada associative forecasting method. Untuk time series forecasting sendiri, itu adalah metode yang merupakan analisis deret waktu, yang terdiri dari trend, seasonal, cycle, dan juga random variation. Sedangkan associative forecasting method itu adalah metode yang bersifat kuantitatif, yaitu metode asosiatif atau kausal. Tidak seperti time series forecasting, model peramalan asosiatif ini biasanya mengasumsikan hubungan antara variabel terikat dan beberapa variabel bebas yang terkait dengan peramalannya. Sehingga dengan penggabungan variabel-variabel tersebut akan menghasilkan suatu historis untuk membuat peramalan tersebut menjadi lebih akurat. Baiklah, itu dia hasil resume yang saya buat tentang materi peramalan atau forecasting. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.